Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Montana. Film ini bercerita tentang seorang bocah pria yang merupakan kurir narkoboy. Di tengah pekerjaannya itu, dia tiba-tiba diculik oleh seseorang dan muncul seorang pria paruh baya yang menyelamatkannya. Pria tua itu pun lantas menyadarkan sang bocah agar berhenti dari pekerjaan harumnya dan balik memberantas geng narkoboy terbesar di kota. Lantas keduanya pun terus berlatih agar bisa mengalahkan para gembong narkoboy. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita dimulai dengan situasi krisis yang muncul setelah perang Bosnia berakhir, yang pada dasarnya merupakan konflik saudara. Kita diperkenalkan pada Dimitri, seorang tentara Serbia yang tengah mengalami penyiksaan oleh atasannya. Dimitri dan keluarganya juga menjadi korban perlakuan kejam atasannya. Meskipun Dimitri mencoba untuk melawan, upayanya ternyata tidak berhasil dan pada akhirnya ia terlambat dalam usahanya untuk menyelamatkan keluarganya. Bertahun-tahun berlalu, Dimitri sekarang tinggal di London. Meskipun usianya telah lanjut dan kakinya telah diamputasi, Dimitri masih terlihat sangat sehat. Ia bekerja sebagai seorang pembunuh. Di sisi lain ada seorang remaja bernama Montana yang baru saja memasuki masa remaja. Meskipun belum sepenuhnya dewasa, Montana terlibat dalam geng dan sering dijadikan kurir narkoboy. Namun perilaku Montana berbeda dari anggota geng lainnya karena ia sering membela orang yang lemah. Suatu hari Montana bertemu dengan seorang gadis bernama Jess dan mereka saling mengenal dan menjadi teman. Namun Montana berbohong kepada Jess tentang kehadiran di sekolah. Padahal sebenarnya Montana tidak bersekolah dimanapun. Seragamnya hanya sebagai penyamaran saja. Kemudian cerita berpindah ke geng yang dipimpin oleh Lazarus di markas mereka. Mereka tengah membahas masalah kerugian dalam penjualan narkoboy. Carl kemudian menjelaskan alasan dibalik kerugian itu, yaitu adanya seorang pembunuh misterius yang menakut-nakuti para pengedar. Tiba-tiba Montana masuk dengan santai ke dalam ruangan saat perbincangan berlangsung. Ia membawa sebuah paket untuk bos Lazarus. Meskipun ia terlambat, Montana akhirnya menjadi sasaran kemarahan. Sementara itu, kepolisian juga sedang kesulitan menangani kasus pembunuhan yang menimpa seorang pengedar. Investigasi ini dipimpin oleh detektif Liam dan Stephen. Namun, karena mereka belum menemukan pelakunya, Komandan Jones mulai curiga bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang pembunuh profesional. Dia memerintahkan Stephen dan Liam untuk meningkatkan upaya mereka dalam mencari pelaku. Di sisi lain, Dimitri sedang duduk bersama teman baiknya yang bernama Slavko. Tujuannya dalam membunuh para pengedar narkoboy adalah untuk mendekati lingkaran geng tersebut. Karena ia menduga bahwa ada keterkaitan antara geng itu dengan orang yang telah membunuh keluarganya. Slavko berjanji akan membantu Dimitri tanpa memperdulikan konsekuensinya. Kemudian, kita mengetahui bahwa Slavko memiliki hubungan dengan Stephen. Meskipun kita tidak tahu persis apa yang mereka rencanakan, yang pasti Stephen terlihat sangat mencurigakan dalam tindakannya. Ia berhasil menangkap seorang pengedar dan mencoba memaksa pengedar tersebut untuk memberikan informasi tentang serangkaian pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Karena pengedar tersebut menolak untuk menjawab, Stephen akhirnya harus menggunakan kekerasan. Di tempat lain, Montana mendapat kejutan dengan adanya sebuah pesta yang diadakan oleh geng Lazarus. Ternyata pesta tersebut merupakan perayaan ulang tahun Montana. Dan ia sangat senang. Ia menghabiskan malam itu bersama anggota geng lainnya. Keesokan harinya Montana diberi tugas untuk mengantar sebuah paket. Saat dalam perjalanan, ia bertemu lagi dengan Jess. Tapi kali ini Montana merasa marah karena Jess mengetahui bahwa Montana berbohong tentang sekolahnya. Montana segera meminta maaf kepada Jess dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Gadis itu akhirnya memaafkannya dan mencium pipi Montana sebagai tanda maaf. Setelah itu, Montana melanjutkan perjalanannya untuk mengantar paket kepada pemesannya. Namun, dalam perjalanan pulang, Montana dihadang oleh seseorang yang misterius. Orang itu tiba-tiba berlari mendekati Montana dan menghajarnya hingga pingsan. Kemudian orang misterius tersebut mengambil sebuah kotak yang berisi uang hasil transaksi dari tas Montana dan pergi dengan sepeda motor. Situasi semakin tegang ketika Montana dimarahi dengan sangat keras oleh anggota geng lainnya.
Montana hampir saja berhasil menghindari kejaran Carl dan teman-temannya. Tetapi pria yang mereka kejar akhirnya berhasil menemukan Montana. Namun, hal yang aneh terjadi ketika polisi justru menemukan mayat anak buah Lazarus di dekat perkebunan tersebut. Mayat yang ditemukan adalah mayat pria yang tadi dikejar oleh Carl dan anak buah geng lainnya. Komandan Jones mulai mencurigai bahwa pelakunya mungkin sama dengan kasus pembunuhan yang sedang diselidiki oleh polisi. Pertanyaannya sekarang, kemana Montana pergi? Terungkap bahwa Montana berhasil diselamatkan oleh Dimitri, yang berarti bahwa Dimitri adalah orang yang membunuh anak buah Lazarus. Sementara itu Lazarus telah menangkap seorang begal yang ia curigai telah mencuri barang-barangnya. Lazarus memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa begal tersebut. Setelah itu, Lazarus menelpon Slavko dan meminta Slavko untuk membunuh Dimitri. Ketika telepon ditutup, begal tersebut dieksekusi. Carl dan pria lainnya kemudian masuk ke ruangan Lazarus dan melaporkan bahwa Montana telah berhasil kabur. Keesokan harinya, Montana terbangun dari tidurnya dan melihat bahwa lukanya sudah diperban dan kakinya dirantai. Ia menyadari bahwa ia berada di tempat persembunyian Dimitri. Dimitri mencoba menyadarkan Montana, menjelaskan bahwa ia diselamatkan karena Dimitri ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Lazarus. Namun Montana masih belum menerima kondisinya. Di sisi lain, Carl dan rekannya bertemu dengan Stephen dan Liam. Terungkap bahwa selama ini kedua polisi tersebut sering menerima sogokan dari geng Lazarus. Kali ini, Carl dan rekannya membayar mereka untuk menemukan Montana dan menangkapnya hidup-hidup atas perintah Stephen dan Liam. Sementara itu, Stephen dan Liam langsung mencari dokumen-dokumen terkait kasus yang belum terpecahkan selama 2 tahun. Sementara itu, Montana berhasil membuka gembok rantai di kakinya. Namun, alih-alih kabur, Montana malah penasaran dengan identitas Dimitri. Montana sengaja masuk ke dalam kamarnya dan melihat ada tempat ibadah untuk mendoakan anak dan istri Dimitri yang sudah meninggal. Tak lama kemudian, Dimitri muncul dari belakang sambil menaruh pisau di leher Montana. Namun, Montana tiba-tiba menunjuk sebuah gambar yang ada di koran. Dan gambar itu ternyata merupakan Lazarus ketika masih muda. Montana pun terkejut karena ternyata Lazarus adalah Rako, seorang letnan yang dulu membunuh anak dan istri Dimitri. Keesokan harinya Dimitri dan Montana mengunjungi Slavko. Awalnya Dimitri ingin meminta bantuan, tetapi ia malah mendapatkan fakta yang sangat menyakitkan. Slavko sengaja berbohong tentang keberadaan Lazarus dan telah dibayar dengan jumlah besar untuk tetap merahasiakan informasi tersebut. Sekarang Slavko diharuskan untuk membunuh Dimitri. Dimitri meskipun dalam kondisi yang sulit karena kaki buntunya, harus menghadapi anak buah Slavko sendirian. Dimitri agak kesulitan. Kemudian Dimitri menembak anak buah Slavko tersebut sebelum mereka bisa melakukan sesuatu. Malamnya Dimitri menceritakan kekejaman Lazarus yang sangat mengerikan, termasuk pembunuhan keluarganya dan ayahnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Montana pun menjadi semakin berapi-api. Montana akhirnya memutuskan untuk menerima pelatihan bertarung dari Dimitri agar bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Mereka mulai menjalani latihan secara rutin demi persiapan untuk menghadapi Lazarus. Selama waktu tersebut, Montana mulai memahami pentingnya melatih dirinya sendiri. Suatu malam, Dimitri mulai berbicara lebih terbuka kepada Montana tentang alasan dendamnya terhadap Lazarus. Dimitri ingin membawa keluarganya pindah ke negara lain karena situasi perang saudara yang sangat berbahaya. Tetapi mereka dilarang melakukannya. Akibatnya Dimitri dan keluarganya diserang oleh Lazarus dan anak buahnya yang menyebabkan tragedi besar dalam hidup Dimitri. Di sisi lain, Steve dan Liam kembali memimpin investigasi kasus pembunuhan anak buah Slavko. Komandan John semakin marah karena waktu terus berlalu. Tetapi polisi dan geng Lazarus masih belum dapat menyelesaikan masalah mereka. Bahkan, Lazarus menambah pasukan untuk menghadapi Dimitri dan memerintahkan Carl dan anak buahnya untuk segera membunuh Montana karena ia mengetahui banyak hal tentang penjualan narkoboy yang dapat merusak operasi geng Lazarus. Sementara itu, tingkat pelatihan Montana telah mencapai tahap ketembak-menembak. Hubungan antara Dimitri dan Montana semakin akrab. Di akhir sesi latihan, Dimitri meminta Montana untuk bersekolah setelah misi mereka selesai. Namun Montana merasa ragu. Sejak kecil ia telah tumbuh dalam lingkungan preman dan pengedar. Dan rasa mindernya membuat ragu untuk kembali bersekolah. Di sisi lain, Stephen dan Liam menerima paket yang dikirim oleh geng Lazarus yang berisi potongan tangan. Mereka mengirimkan itu sebagai peringatan keras.
Sebelumnya, geng Lazarus telah menyisir geng-geng kecil lainnya untuk mencari Montana dan Dimitri, termasuk geng Cina. Potongan tangan yang mereka terima adalah milik ketua geng Cina. Steven langsung menemui Lazarus, bos dari gengnya. Bos gangster ini sangat kecewa dengan kinerja Steven yang belum berhasil menemukan Montana, padahal ia telah dibayar dengan jumlah yang besar. Lazarus mengancam akan memotong tangan Steven jika ia tidak berhasil menemukan Montana dalam waktu yang ditentukan. Malam itu Montana mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh Carl dan rekan-rekannya, kemudian diserang hingga tewas. Montana merasa sangat ketakutan dan mencari seseorang yang dapat memberinya dukungan. Ia memutuskan untuk mendekati Jess, namun Jess telah mengetahui bahwa Montana terlibat dalam perdagangan narkoboy. Montana berusaha menjelaskan situasinya kepada Jess, tetapi Jess telah membenci para pengedar narkoboy. Jess mengatakan bahwa para pengedar narkoboy adalah penyebab kakaknya menjadi pecandu narkoboy. Montana kembali ke tempat Dimitri dan ia mendapat teguran dari Dimitri karena pergi tanpa memberitahu. Dimitri sangat khawatir bahwa Montana bisa tertangkap, tetapi ia kemudian mencoba untuk menenangkan Montana yang sedang bingung dan takut. Dimitri punya cara unik untuk menghilangkan ketakutan dan kebingungan Montana. Ia memerintahkan Montana untuk berdiri beberapa meter di depannya, lalu melepaskan tembakan dengan pistol ke arah Montana. Ini merupakan sebuah ujian. Di sisi lain, Carl dan rekannya mulai beraksi lagi. Mereka mengutus Steven dan Liam untuk menculik Jess dengan harapan bahwa Jess bisa menjadi umpan untuk memancing Montana keluar. Sementara itu, dua polisi mendekati rumah Jess. Pada saat yang sama, Carl menerima panggilan telepon dari Lazarus, namun ia sengaja tidak mengangkatnya. Nampaknya Carl dan rekan-rekannya memiliki rencana untuk berkhianat. Namun tiba-tiba, salah satu rekan Carl memutuskan untuk tetap setia kepada Lazarus, dan bahkan membunuh Carl untuk mendapatkan kembali kepercayaan bos mereka. Sementara itu, Steven mencoba meyakinkan Jess untuk pergi bersama mereka, tetapi kakak Jess tidak setuju. Ia tidak percaya bahwa Steven dan Liam adalah polisi. Jess diam-diam keluar dari rumah dan berusaha melarikan diri, dan Steven segera mengejarnya. Kakak Jess berusaha menelpon kantor polisi, namun tiba-tiba dia ditembak dan Jess akhirnya tertangkap. Dalam sisi lain kisah ini, Dimitri dan Montana bersiap-siap untuk menghadapi kelompok Lazarus. Dimitri mengenakan jas pernikahannya karena ini adalah momen yang sangat penting baginya. Sementara itu, Montana yang masih muda harus memakai rompi anti peluru. Mereka memiliki rencana untuk menyerang terlebih dahulu dengan strategi mereka sendiri. Menyadari bahwa jika mereka diserang terlebih dahulu, kemungkinan besar mereka akan kalah karena pasukan Lazarus cukup besar. Mereka memilih lokasi penyerangan yaitu bar yang dimiliki oleh Lazarus. Di sana Dimitri akan berperan sebagai pelanggan VIP palsu. Sementara Montana akan menyusup diam-diam karena ia sudah memiliki banyak informasi tentang bar tersebut, sehingga mereka bisa lebih leluasa melawan anak buah Lazarus. Setelah melawan krokodil sebelumnya, Dimitri langsung berhadapan dengan Brancot, tangan kanan Lazarus. Mereka sudah saling mengenal sejak tinggal di Serbia. Meskipun keduanya membawa pistol, mereka memilih untuk bertarung dengan tangan kosong. Namun pada akhirnya kita tahu siapa yang keluar sebagai pemenangnya. Sementara itu, Montana menelpon rekannya, Carl, menggunakan ponsel yang sebelumnya dimiliki oleh anak buah Lazarus yang telah tewas. Dia mengungkapkan kekecewaannya karena Carl dan rekannya telah membunuh ayahnya. Namun, rekan Carl tidak peduli dengan kata-kata Montana. Malah, ia mengancam akan melukai Jess jika Montana tidak datang menemuinya. Di dalam ruangannya, Lazarus panik tak terkira ketika dia menyadari bahwa Dimitri sedang menuju ke arahnya. Dia segera bersiap dengan senjata. Tetapi sayangnya, dia terlambat. Dimitri dengan cepat menekan pistol ke arah Lazarus tanpa berkata-kata. Meskipun telah terluka oleh tembakan tersebut, Lazarus masih berusaha untuk meledek Dimitri dengan harapan bisa mempengaruhinya. Namun, Dimitri tanpa kata-kata langsung membungkam Lazarus dengan tembakan. Setelah berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya, Dimitri harus bergegas membantu Montana dalam upaya penyelamatan Jess, meskipun perutnya terkena tembakan dari Lazarus. Sementara itu, Liam dan Steven mencapai kesepakatan bahwa Liam diperbolehkan untuk menghadapi Montana. Tetapi, Dimitri harus diserahkan kepada polisi.
Di tempat lain, Dimitri meminta Montana untuk menyusup ke dalam gedung tersebut. Sementara dia akan bertindak sebagai penembak jitu dari kejauhan. Setelah penjaga gerbang dibunuh oleh Dimitri, Montana berhasil masuk ke dalam gedung dengan lancar. Namun, sebelum dia dapat menyelamatkan Jess, dia harus menghadapi beberapa anak buah Lazarus. Sementara itu, kondisi Dimitri semakin buruk karena pendarahan di perutnya yang sulit untuk dihentikan. Kembali ke Montana, sekarang dia hanya selangkah lagi menuju tempat Jess yang disandra. Dengan tekad yang tinggi, Montana mulai berlari dan menghentikan aliran listrik agar dia bisa bebas menembak para penjaga. Untungnya Dimitri memberinya kacamata night vision, sementara Dimitri menjaga posisi di luar. Dia diserang oleh Steven. Di sisi lain, Montana berhasil menemukan Jess, tetapi dia harus menghadapi rekan Carl terlebih dahulu. Ketika rekan Carl memprovokasi Montana, Montana dengan cepat mengambil kendali dan berhasil menyelamatkan Jess. Namun, polisi sedang dalam perjalanan untuk mengepung gedung itu. Dimitri yang sudah terluka parah meminta Montana untuk segera membawa Jess pergi. Dia merasa lelah dengan ingin menyerahkan diri kepada polisi. Namun, sebelum Montana pergi, Dimitri memberikan kalung kesayangannya sebagai kenang-kenangan. Dan di akhir film, Dimitri dengan gagah menyerahkan diri kepada polisi, meskipun dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Dengan mata memandang ke depan, Dimitri melihat bayangan anak dan istrinya. Dan dengan tenaga terakhir yang tersisa, Dimitri pun berakhir tumbang. Dan ya, film pun tamat.